Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk bulan ini kita berbicara tentang suatu tema, Jesus teaching anger. Ya, Yesus mengajar. Ya, anger ini amarah. Ya, Yesus mengajar ya, tentang amarah. Kalau bulan lalu kita sudah belajar tentang unshaken, ya, tentang teguh. Ya, bagaimana kita teguh dalam Tuhan agar kita tidak mudah tergoyahkan, agar kita menjadi dewasa dalam rohani kita dan kita bisa hidup aman. Ya, nah, di sini kita belajar ya masih di topik sama ya, khotbah di atas bukit ya. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7 ini kan khotbah Yesus nih ya, di atas bukit. Ini kita masih di pasal, sekarang kita di pasal 5 ya. Nanti di sini ada 3 poin ya. Yang pertama Sermon on the Mount ya. Ini khotbah di atas gunung ya. Yang kedua Jesus teaching anger. Nah, kita akan baca 2 poin ini aja. Nanti yang poin ketiga itu akan dibahas di minggu yang keempat. Ya, saya lanjut aja. Ya, Sermon on the Mount. Ya, yang pertama kita baca ayatnya di dalam Matius pasal yang kelima. Ayat yang pertama sampai yang kedua dikatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Ya, ini awal dari pasal 5 ya, tentang khotbah di bukit. Ya, kita melihat sedikit latar belakang dari ayat ini ya, supaya kita agak mengerti ya. Posisi seorang rabi Yahudi dalam mengajar di zaman Yesus itu ya, itu bisa berdiri, berjalan dan duduk ya. Jadi pada zaman dahulu itu rabi-rabi ya, atau orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu mereka mengajar itu ya, bisa berdiri seperti ini, bisa juga mereka sambil berjalan ya, sambil mengajarkan, dan ada juga dalam posisi duduk ya. Tapi di sini di ayat ini dikatakan ya, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit setelah ia duduk ya, dikatakan Yesus duduk ya. Posisi duduk ya, itu menyiratkan pesan yang disampaikan sangat penting dan resmi. Nanti Bapak Ibu boleh bandingkan di kitab Lukas, karena ayat di kitab Lukas, Injil Lukas ini juga mencatat tentang kisah ini ya. Di mana Yesus naik ke bukit ya. Kalau di tempat kita di bukit ya. Kalau gunung bukit ya, Yesus datang dan Yesus duduk. Maksud di sini bukan gunung lalu seperti pikiran kita, oh gunung ya seperti ini, Yesus naik di gunung, Yesus di atas, murid-murid di bawah, bukan ya. Seolah-olah nanti Yesus berada di genting paling atas nih kan. Bukan ya. Tapi di bukit ini ada dataran ya. Ada dataran lalu mereka duduk bersama-sama ya. Jadi Yesus duduk, murid-murid duduk ya. Nanti di kitab Lukas itu lebih jelas ya, menjelaskannya ya. Naik sebuah ada dataran ya, kayak kurang lebih kalau mungkin di daerah kita ini bukit-bukit ya. Kalau di Sintang itu ada namanya Bukit Kelam. Bukit Kelam itu memang tinggi Bapak Ibu, tapi di atas itu ada dataran sangat luas. Bahkan ada helipad di atas itu. Ya, helikopter bisa mendarat di atasnya. Ya. Jadi seperti itulah gambarannya. Jadi bukan bukit yang runcing gini, lalu Yesus di atas, murid-murid di bawah, bukan. Ya. Yesus mengajar di situ ya. Lanjut. Ya. Oh, kelebihan. Ya. Maka ini di ayat yang kedua, maka Yesus pun mulai berbicara ya. Tadi dikatakan dia duduk, itu tadi artinya apa yang Yesus sampaikan itu sangat penting. Dan dilanjutkan dikatakan maka ia mulai berbicara ya. Kata maka ia mulai berbicara ini dimaknai dengan yang pertama, tindakan yang penuh wibawa, serius dan hikmat. Ya. Sedang membuka isi hatinya yang tulus dan mengutarakan sesuatu yang ada di dalam pikirnya, bersifat akrab dan tanpa tendeng aling-aling. Ya, tendeng aling-aling ini artinya tanpa ada sesuatu yang dirahasiakan. Jadi ketika Yesus berbicara pada saat itu, Yesus berbicara penuh dengan hikmat, wibawa, dia serius ya, dari posisinya ya. Jadi ketika dia berbicara dia serius, tanpa ada rahasia, jujur, dia ungkapkan semuanya ya. Jadi khotbah di bukit yang disampaikan oleh Yesus bukanlah sebuah pengajaran yang biasa. Sebaliknya khotbah di bukit adalah pengajaran yang sangat pokok, yang mesti dihargai dan sangat serius.
di mana Yesus membuka isi hati dan pikirannya. Dia berbicara tanpa tendeng aling-aling atau tanpa rahasia ya kepada para muridnya dan para pendengarnya pada waktu itu. Ya. Itu kata berbicara. Itu dia berbicara itu benar-benar serius, penuh hikmat. Ya, nanti kita belajar terus ya. Ya, masih di ayat 2. Maka Yesus pun mulai berbicara dengan mengajar mereka, katanya. Kata mengajar di dalam bahasa asli Alkitabnya ditulis dalam bentuk tense, yaitu imperfect, indikatif, aktif. Artinya peristiwa yang terjadi berulang-ulang terus-menerus dari waktu lampau. Jadi khotbah di bukit bukanlah pengajaran yang disampaikan oleh Yesus dalam satu kali pertemuan, melainkan kumpulan pokok-pokok yang telah berulang kali atau terus-menerus diajarkan. Ya. Jadi dikatakan ini mengajar, ya. Ketika Yesus di bukit dia duduk, ya. Itu artinya dia serius, dia mengajar dan yang dia berbicara ya sesuatu yang benar-benar suatu khusus, hal yang jujur tanpa ada yang dirahasiakan, dan dia mengajar. Dikatakan mengajar ini ada sesuatu yang berulang-ulang. Artinya bukan pada saat itu aja Yesus mengajar tentang hal-hal ini. Sudah sering Yesus ajar. Ya. Sudah sering mereka duduk bersama ya. Mereka belajar tentang ini. Ya. Tentang apa yang Yesus sampaikan ini. Ya. Cuma memang di Alkitab ditulis di sini satu kali, ya. Tapi sebenarnya selama 3,5 tahun Yesus di dunia, Yesus selalu mengajar sama murid-muridnya. Hal-hal ini Yesus selalu sampaikan, penuh dengan keseriusan, penuh dengan kejujuran. Ya. Itu dia lakukan terus menerus, ya. Terus menerus. Ya. Mana slide-nya tadi? Ya. Dari latar belakangnya kita dapat melihat bahwa pokok-pokok khotbah di bukit ternyata memiliki bobot yang jauh lebih besar dan berisi ajaran-ajaran yang sangat penting yang isinya bersumber dari pikiran atau hati Yesus sendiri. Ya. Jadi itu benar-benar suatu hal yang luar biasa, penting, karena itu semua bersumber dari Yesus. Dan dia mengajarnya terus berulang-ulang. Jadi bukan saat di bukit itu aja Yesus mengajar, ini seperti ini, jangan gini, hal berbahagia ini, bukan. Ya, sering kali ya Yesus ulangi lagi ya, ketika ada kesempatan mereka duduk lagi, Yesus ulangi lagi, karena firman Tuhan ini sebenarnya banyak Bapak Ibu ya. Kalau itu ditulis semua, waduh, kata firman Tuhan apa, agak-agaknya dunia ini tidak cukup dapat menampung. Bayangin aja Alkitab ini ketika dikenonkan aja ya, udah diambil itu aja udah tebalnya segini Alkitab kita. Apalagi kalau semuanya ditulis, waduh, bisa dibayangin. Kalau sekarang sih enak pakai HP elektronik kan. Kalau zaman dulu kita sembahyang bawa Alkitab, ya bisa dibayangin kalau Alkitab kita tebalnya segini, ya kan. Setiap ke gereja mikul ya kan. Kalau badannya kayak Pak Nurdin nih enak, agak besar ya kan, udah biasa. Kalau Ramos nih, bayangin aja, ya kan. Alkitabnya sebesar mimbar ini karena saking tebalnya. Lalu Ramos ini bawa ke gereja, bawa Alkitab ya kan. Bisa dibayangin ya. Jadi terus diulang-ulang. Jadi peristiwa ini bukan peristiwa satu kali aja. Memang ditulis ini di kitab Matius saja satu kali aja. Tapi ini sering dilakukan Yesus. Yesus sering mengajar ya. Kata mengajar situ sudah dikatakan tadi dalam bahasa aslinya itu sesuatu yang ulang-ulang. Sering dilakukan oleh Yesus terhadap murid-muridnya maupun oleh pendengar-pendengar yang lain. Ya, kita lanjut ya. Mana slide? Ya. Di ayat Matius 21, ya, ini kita langsung masuk di poin Jesus teaching anger, ya. Kita baca Matius 21 Matius 5 ayat 21 sampai 26 ya. Ini cuma 6 ayat aja. Kita baca bersama-sama. 1 2 3 ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan di mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat dan akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, lanjut.
Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya. Hal yang pertama diajarkan Tuhan Yesus itu tentang marah. Ya. Jesus teaching anger. Ya. Tentang marah. Ya. Lanjut slide-nya. Ya, Bapak Ibu, ini anger artinya marah atau kemarahan atau amarah ya. Siapa yang di sini pernah marah, Bapak Ibu, angkat tangannya? Yang pernah marah? Yang pernah marah? Ya, yang enggak pernah marah? Ya, ada yang enggak angkat tangan loh, Bapak Ibu ya. Saya enggak ngerti juga, enggak angkat tangan nih gimana nih? Yang pernah marah, angkat tangan loh, yang pernah marah. Wah, semua ya. Jujur berarti Bapak Ibu ya. Ya, karena kalau enggak pernah marah itu aneh juga, ya bahaya juga. Ya. Karena di sini katakan Alkitab mencatat Allah murka atau marah, Yesus pun marah. Allah marah. Ya Bapak Ibu boleh baca perjanjian lama, Allah sangat marah. Ketika manusia berbuat dosa, Allah marah. Ya, bahkan Yesus marah. Ya, ketika Yesus masuk ke Yerusalem nengok bait Allah, banyak orang berjualan. Wah, bait Allah sudah dialihkan fungsi. Bukan masalah berjualannya, bukan. Tapi ada sesuatu hal di dalamnya yang tidak benar. Ya, pada saat itu mereka sudah mulai memikirkan keuntungan, memikirkan ini, itulah, berbuat sia-sia ini. Ya, Yesus tahu itu, jadi Yesus marah, Yesus bombardir semua. Ya. Pernah Yesus marah. Ya. Kemarahan Allah sebagai bentuk sikap Allah terhadap dosa dan ungkapan keadilannya. Kemarahan Allah sifatnya tidak sewenang-wenang. Nah, masalahnya ini Bapak Ibu. Ya. Kemarahan Allah itu tidak sewenang-wenang. Ya. Ada dasarnya. Ya. Beda dengan kita. Ya. Kadang kemarahan kita ini kadang bablas Bapak Ibu. Ya. Sampai kalah-kalah Avatar. Tahu Avatar Bapak Ibu ya? Pernah nonton film, anak-anak pasti tahu film Avatar ya. Kalau umur saya masih dapat nonton. Pengendali angin, pengendali air, pengendali tanah ya kan. Kalau kita ini beda, pengendali piring Bapak Ibu. Ya. Kalau marah piringnya terbang. Wah, ya kan? Pokok apa yang di dekat itu bisa terbang semua. Panci, kuali, ya kan? Terbang semua. HP pun bisa terbang. Ya. Ada juga orang yang biasa pernah marah, HP-nya terbang semuanya. Ya. Udah hancur, udah semua selesai. Nanti kalau udah baikan baru nyesal, ya kan? Ya. Hati-hati nih ya, yang memiliki kemampuan pengendali barang-barang bisa terbang nih, hati-hati ya. Kalau marah boleh, ya. Tapi jangan marah, jangan sewenang-wenang. Ya. Sampai kadang marah sama anak, habis anak sampai babak belur. Saya nonton di di yang viral-viral itu di HP ya, ada orang tua pukul anaknya pakai kayu besar, kayunya anaknya masih kecil. Waduh, ini ya, penerapan firman Tuhannya bablas ya. Firman Tuhan katakan pukul, ajar anakmu dengan rotan, kalau ini dengan kayu balok dihantam dia, ya kan. Pukulnya pun sembarangan ya. Boleh marah, Alkitab juga katakan boleh marah ya, tapi jangan sampai matahari terbenam. Amin. Yang suka marah, amin. Wah, sedikit aja yang suka marah sini ya. Ternyata yang lain enggak suka marah. Nanti kita lihat nih, ada tipe marahnya ada dua. Nanti kita kategorikan ya. Yang pasti saya juga orangnya suka marah juga, ya. Suka marah, tapi jangan sampai kita jadi marah-marah, ya. Saya ingat waktu saya masih sekolah ya, orang tua saya lumayan ya. Kalau mama saya lah, almarhum mama saya itu kalau udah kasih khotbah itu panjang lebar, ya. Tidur, besok pagi bisa nyambung lagi. Matahari udah terbenam, besok pagi bisa nyambung lagi yang semalam nih. Wih. Ya. Makanya saya kalau udah dengan orang ibu-ibu nih, aduh, ya. Tenang-tenang aja ya kan. Bersabar ya. Sama makanya kita bapak-bapak yang punya istri di rumah, ya karena itulah karunia istri-istri ya kayaknya. Tapi boleh juga diingatkan, ya jangan marah-marah ya. Apalagi sampai piring terbang, ya kan? Kuali, sampau, ya kan?
Ada juga yang sampai dimasuk sebuah baju sama celananya dimasuk dalam tas, dilempar sekalian keluar. Salah, pergi sekalian. Ya. Ada juga yang kayak gitu. Ya. Jangan ya. Kita kembali ke slide-nya. Ya. Allah selalu pengasih dan penyayang. Amin. Kadang kasihnya dirasakan sebagai amarah oleh orang yang mengalaminya. Itu betul. Ya. Seringkali makanya ada firman Tuhan tertulis seperti ini, ya. Kalau engkau disesanya, itu artinya engkau adalah anak. Amin. Kalau kita nih anak Allah, Bapak kita, nyesah kita itu wajar karena kita anak, masih dianggap anak. Ya. Enggak ada orang tua yang nengok anaknya salah, enggak enggak apa-apa. Terus. Enggak ada. Ya. Bila perlu anak itu sudah tahu kode rahasia kita. Ya kan? Asal alis diangkat sebelah aja udah tahu nih. Oh, ini enggak boleh, ya kan? Saking hafalnya dengan mimik wajah orang tuanya. Kalau orang tuanya dah, ya. Kenapa? Kita orang tua, dia anak. Ya. Sama, Bapak mengasihi kita, disayang. Bahkan saking sayangnya Tuhan, seringkali amarahnya, ya, kepada orang yang dikasihnya itu seperti kita rasakan itu sebagai amarah. Kok Tuhan, kok seperti ini Tuhan? Ya. Saya sering ngomong sama anak-anak youth, ya, anak-anak muda, kalau sampaikan firman saya bilangkan, kalau ada kesalahan bertobat. Jangan sampai jempol kakimu sudah di atas, kepalamu di bawah Tuhan, baru kau teriak-teriak, ampun Tuhan, ya. Jangan, ya. Sama, anak kan kayak gitu kita kan, 1 kali jangan, 2 kali jangan, 3, 4 kali, siap-siap dia, ya. Anak saya di rumah pun gitu juga. Jojo itu kalau dia udah suara saya tinggi, masih enggak mau dengar, siap-siap dapat hadiah rotan dia pantatnya. Ya, pantatnya aja Bapak Ibu, ya. Jangan yang lain. Kalau enggak pantatnya betisnya, rotannya pun diukur-ukur juga, ya. Jangan posisi anak baru 6 tahun rotannya segini, Bapak Ibu, jangan. Ya. Cari yang kecil-kecil, lebih kecil dari kelingking kita nih lah. Ya. Saya kadang pakai sapu lidi itu yang kecil tuh. Ya. Lumayan pedas juga, kadang enggak pantat kan. Ya, pantatnya enggak apa-apa, ini udah disiapkan Tuhan memang untuk dipukul ini. Ya. Jangan pukul-pukul yang lain, jangan pukul kepalanya, ya, apalagi cubit-cubit sampai biru memar, jangan, ya. Lanjut slide-nya. Ya, kesabaran Allah terhadap dosa tidak mengurangi amarahnya terhadap dosa. Benar Bapak Ibu, ya. Di zaman perjanjian lama itu, ya, kita lihat bagaimana zaman Nuh, ketika manusia sudah berbuat dosa, ya, langsung Tuhan ambil tindakan. Allah Bapa langsung ambil tindakan apa? Air bah, sas. Ya. Ketika Sodom dan Gomora, ya, banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Sodom dan Gomora, langsung Tuhan selesaikan. Ya. Di zaman sekarang ini Bapak Ibu, ya, Tuhan katakan melalui firman-Nya apa? Bahwa di zaman akhir apa? Dunia akan semakin jahat. Dunia akan semakin jahat. Kasih akan semakin berkurang. Apa yang akan Tuhan lakukan? Apakah langsung seperti itu, langsung hantam air bah selesai? Nah, jadi di zaman sekarang ini Allah tidak berlaku seperti zaman dulu. Bersalah, binasakan. Ya, selesai. Ya, hanya 8 orang. Nuh, istri dan 3 orang anaknya, 3 orang menantunya. Ya, Sodom dan Gomora sikat habis. Tinggal Lot beserta anaknya. Istrinya pun selamat, tapi masih enggak selamat karena masih menoleh ke belakang. Tapi di zaman sekarang ini Tuhan memberikan kesempatan. Dia menyimpan murkanya sampai kapan? Sampai harinya. Ya. Oleh karena itu betapa salehnya kita harus hidup. Ya. Betapa salehnya kita harus hidup di zaman yang sekarang ini. Menjelang hari Tuhan yang sangat dahsyat itu. Hari semakin aneh, ya, Bapak Ibu boleh lihat sendiri. Ya, di HP, ya, di televisi, macam-macam, aneh-aneh aja, tingkah orang itu aneh aja. Benar Bapak Ibu, ya? Laki-laki sama laki-laki. Zaman dulu sudah ada, ya. Tapi zaman sekarang ini lebih parah lagi. Bahkan saya nengok berita terbaru, ya, pramuka dunia, bayangin pramuka dunia, ya, sudah mulai ikut-ikutan juga, ya. Mendukung LGBT ini, saya ngeri juga. Ya.
Gawat ini Bapak Ibu. Ya. Udah merambah, udah kayaknya hal yang biasa aja. Ya. Kalau zaman dulu orang pegangan tangan aja, waduh, macam apa ya kan? Kalau zaman sekarang, wah tidak masalah. Ya, biasa aja. Semua sudah aneh. Ya. Tapi itu sesuai dengan firman. Ya, sesuai dengan firman. Anak-anak melawan orang tua tidak mengasihi anaknya. Anak membunuh bapak, bapak membunuh anak. Ya, bahkan ada yang kejadian yang tenggelam itu, ya, seorang anak tenggelam, ternyata setelah diselidiki, rupanya pacar dari mamanya. Mamanya ini punya anak, udah cerai gitu kan, udah janda dia punya seorang pacar, ya, anak pacarnya ini membunuh anaknya, ya, dorong tenggelam, ya, macam-macam, ya, bahkan abang adik kelahi gara-gara sepele, ya, banyak macam, ya. Tapi untuk hal itu, ya, Tuhan masih sabar, karena Tuhan pada dasarnya rindu untuk semua orang diselamatkan. Kalau zaman dulu itu sikat, ya, Tuhan sabar. Tuhan rindu supaya semua diselamatkan. Kalau kita sudah tahu itu, bahwa murka Tuhan itu sudah menyala-nyala, akan disiapkan untuk akhir zaman nanti. Firman Tuhan katakan, betapa salehnya kita harus hidup menjelang zaman akhir ini. Betapa salehnya kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang sekarang. Jangan sampai kita ikut-ikutan, jangan sampai kita terjemar. Apalagi kita sampai menjadi pelaku. Kita belajar dari ini. Balik slide-nya. Ya. Dikatakan kata Yesus, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ya, ini kitab ini dikutip dari Keluaran, ya. Ayat 20, ayat 12 dikatakan nih, hukum yang kelima ya, hormatilah ayah danmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Di ayat yang ke-13 baru dikatakan jangan membunuh, ya. Hukum kelima adalah perintah untuk menghormati orang tua, ya. Diawali dari menghormati orang tua, baru poin yang keenam jangan membunuh, ya. Maka perintah jangan membunuh adalah suatu bentuk agar kita semua menghargai atau menghormati kehidupan yang Allah telah berikan kepada manusia, ya. Suatu bentuk penghormatan, ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu, baru dikatakan jangan membunuh. Itu satu penghormatan kita terhadap manusia. Artinya Yesus mengajarkan suatu norma yang baru. Ajaran Yesus tentang jangan membunuh ini menjadi norma baru bagi setiap orang Kristen dalam menghargai kehidupan manusia. Lanjut. Ya. Ketika Yesus mengatakan jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Itu dikutip dari kitab Keluaran ini tadi. Maka kita mengetahui bahwa yang dimaksud kata Yesus ini adalah tindakan pembunuhan yang melanggar hukum dan orangnya yang membunuh harus dihukum. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Kata jangan membunuh ini konteksnya itu tidak untuk orang yang sedang berperang. Ya. Bapak Ibu bisa bayangin pada saat firman Tuhan ini, hukum Taurat ini diberikan di padang gurun, habis itu kan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Benar ya? Mereka berperang nih. Ya. Ayat itu tidak berlaku untuk di situ. Lalu mereka berperang, mau membinasakan, sekali bau gini, jangan membunuh. Wah, udahlah, nggak boleh ini, ya kan? Lalu bangsa Israel yang dibawa bukan. Kalau perang, sikat, ya. Sama kayak misalnya Pak Bidel nih, ya. Lalu Pak Bidel ditugaskan, ya, tapi janganlah Pak ya. Lalu Satgas di Papua sana, ketemu sama apa? OTK, apa? OPM. Ya, ketemu, lalu baku tembak. Lalu Pak Bidel ingat khotbah saya hari ini, jangan membunuh. Lalu Pak Bidel bilang, ya udahlah, kalau gitu saya bersembunyi aja, karena firman Tuhan nggak boleh membunuh. Bukan, ya. Kalau udah baku tembak ya tembak aja, ya. Itu nggak berlaku ini. Ya, ini berlakunya tadi, mana tadi slide-nya? Ya, siapa yang membunuh harus dihukum, itu dikutip ini bahwa yang dimaksud kata Yesus ini adalah tindakan pembunuhan yang melanggar hukum. Dan orangnya yang membunuh harus dihukum. Ya. Aku berkata kepadamu hal ini menunjukkan bahwa kewibawaan dan kesalnya dengan Allah dalam perjalanan hingga ia memberikan norma yang baru. Inilah ya
Lihat keseriusan pengajaran. Makanya kalau setelah ayat ini selesai di pasal 7 itu, mereka orang-orang itu sangat wow. Ini beda. Dia mengajar dengan penuh wibawa, dia mengajar dengan penuh kuasa. Karena apa? Dia berkata, ya, jangan membunuh. Ya, aku berkata kepadamu. Nah, kalau rabi-rabi pada zaman itu, dia mengajar firman Tuhan. Hukum Taurat mengajarkan kita tidak boleh membunuh. Hukum Taurat mengatakan kita tidak boleh mencuri. Hukum Taurat mengajarkan jangan bersaksi dusta. Tapi ketika Yesus mengajar, dia berkata, aku berkata kepadamu. Nah, ketika mereka mendengar hal itu, mereka lihat, wow, ini orang penuh kuasa, luar biasa. Ya. Ayat 22 tadi dikatakan, ya, orang yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa, ya, itu kata itu penuh wibawa, otoritas, ya, keseriusan dari Tuhan. Itulah yang membedakan pengajaran Yesus dengan pengajaran rabi-rabi lainnya. Ya. Dia mengajar dengan penuh wibawa. Ya. Ada norma baru, ya, yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya. Norma pada hukum Musa terletak hanya pada tindakan pembunuhan. Namun Yesus memberikan norma yang baru, yaitu seorang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau zaman hukum Musa, ini dalam bukan konteks perang, misalnya orang bertengkar, ya, gara-gara hal sepele lalu dia bunuh. Ya, itu orang ini harus dihukum, dibunuh juga. Ya, zaman itu seperti itu. Ya, siapa yang membunuh dia harus membayar, harus dibunuh. Kecuali dia membunuh tanpa adanya niat untuk membunuh. Contoh kecelakaan. Ya, kecelakaan, misalnya dia lagi nebang pohon, lalu mata kapaknya terbang, lepas, lalu terkena dengan kawannya, lalu kawannya mati. Ya, itu kan kecelakaan, tidak ada niat membunuh. Orang itu, ya, harus lari ke kota-kota perlindungan, ya. Karena pada saat itu mereka ada namanya kota-kota perlindungan. Setiap daerah itu ada kota perlindungan. Dia harus lari di sana. Ya, dia harus tinggal di situ. Dia nggak boleh kemana-mana. Tinggal di kota perlindungan itu. Kalau dia keluar dari kota itu, tinggal di luar, ketemu sama keluarga dari yang dibunuh ini, dia bisa saja dibunuh. Itu sah-sah saja. Tapi kalau dia selama tinggal di kota itu, dia nggak boleh dibunuh. Sampai kapan dia keluar itu, nanti tunggu sampai imam besar yang pada saat itu meninggal, baru dia boleh tinggalkan kota itu. Itu ada firman Tuhan. Nanti Bapak Ibu boleh baca, ya, aturan-aturannya. Nah, tapi aturan sini yang membunuh tadi ini, ya, siapa membunuh, dia membunuh. Itu hukum Musa itu seperti itu aja. Tapi ajaran Yesus berbeda. Ya, ajaran Yesus berbeda. Ya. Tuhan Yesus katakan, ya, di dalam Matius, saya bacakan lagi, ya, untuk Bapak Ibu semua. Matius pasal 5 ayat yang ke-22 tadi. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Yesus memberikan ajaran yang baru, norma yang baru, ya. Firman Tuhan berkata kalau membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, siapa yang marah terhadap saudaranya, artinya siapa yang menyimpan amarah dalam hatinya, dia harus dihukum. Siapa ada sesuatu yang hatinya tidak beres, yang dengki, yang benci, ya, yang iri terhadap saudaranya harus dihukum. Itu konteksnya sama. Ada ajaran yang Yesus ajarkan. Ada norma yang baru yang Yesus terapkan. Pada saat itu kepada murid-muridnya dan kepada pendengar saat itu, bahkan kepada kita saat ini sebagai pendengar firman Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya orang yang membunuh saja yang harus dihukum, tidak. Tapi barang siapa yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa yang menyimpan kepahitan, amarah dalam hatinya harus dihukum. Barang siapa yang dengki, iri, apalagi, ya, apalagi timbul hati dalam hatinya, nanti tunggu pembalasanku, harus dihukum. Itu Yesus berikan, ajarkan, ya. Lanjut, slide-nya tadi. Ya, contoh sederhana yang dapat kita ambil yaitu kita mungkin tidak pernah memukul seorang dalam bentuk perbuatan. Namun jika dilihat di dalam hati ternyata kita mempunyai keinginan dan pikiran untuk memukul, maka perbuatan memukul atau hanya punya keinginan memukul sebenarnya di mata Allah adalah sama, tetapi dipandang sebagai kesalahan dan harus dihukum. Ada keinginan dalam hati kita, ada sesuatu yang salah. Ya, itu dihukum.
Itu Yesus ajarkan. Itu Yesus berikan aturan yang baru, norma yang baru. Ya. Ini pengajaran yang luar biasa. Makanya dia duduk, dia serius. Dia sampaikan itu. Ya. Setiap kita yang tidak beres hati, ya, iri, dengki, harus dihukum. Oleh karena itu harus bersihkan. Amin. 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 Ya, jangan simpan amarah itu. Ya. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu, ya. Ada seorang yang diundang temannya ke rumahnya. Ya. Lalu dia datang ke rumahnya ini gelap. Dia masuk, pakai senter. Wah, aromanya nggak sedap. Masuk ke kamar, banyak sarang laba-laba, kecoa, tai tikus, kencing tikus, ya kan? Tai cicak, ya. Belum lagi bau ini, bau itu, comberan apa segala macam, ya. Lalu orang ini keluar rumah, dia tutup pintu, dia keluar. Lalu dia lakukan apa? Dia ambil palu, dia letakkan senternya, dia panggung senternya. Dasar senter, nggak benar senter ini. Gara-gara kamu, aku melihat semua yang tidak enak di dalam rumah itu. Melihat kotoran tikus, melihat tai cicak, kencing tikus, sarang laba-laba, kecoa, semuanya aku lihat. Dasar senter tidak berguna. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Senter yang salah. Seringkali kita seperti itu. Firman Tuhan berkata Yesus adalah terang dunia. Amin. Amin. Ketika dia datang masuk dalam hidup kita, dia menerangi hidup kita. Kelihatanlah kecoa, tai tikus, apalagi sarang laba-laba dalam kehidupan kita kelihatan. Lalu kita mulai menyalahkan Tuhan. Wah, nggak benar ini, nggak benar firman ini. Wah, nggak seperti ini, nggak mau, pokoknya aku nggak mau. Aku udah benar hidup seperti ini, dia yang salah. Pokoknya kalau belum dia sujud sampai mukanya tersungkur ke aspal, tiada maaf bagimu. Tidak seperti itu. Tapi biarlah terang itu berguna untuk membersihkan. Amin. Yesus hadir sebagai terang. Membersihkan, menerangi kehidupan kita yang gelap ini, diterangi. Supaya kita bisa melihat hal-hal buruk apa yang sudah ada dalam pembenaran kita ini. Bersihkan, buang. Sehingga hidup kita beres. Sehingga hidup kita penuh sukacita. Tidak menyimpan kepahitan, dengki. Itu yang diajarkan. Ya. Karena kalau itu ada dalam hati kita, dihukum sama hukumnya. Kalau zaman dulu membunuh, bunuh, hukum, hanya sebatas itu aja. Tapi Yesus mengajarkan suatu norma yang baru. Barang siapa yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa yang menyimpan kebencian dalam saudaranya harus dihukum. Nah, mari bereskan itu. Amin. Jangan hanya gara-gara ya kita di kantor kelahi sama teman atau dimarah sama atasan. Pulang ke rumah ya, kita bawa sampai di rumah, bombardir semuanya. Ya. Hanya gara-gara istri masak kurang garam aja sampai kuali, sampau terbang semua. Ini ada apa? Suami pulang, istri lihat, muka suami udah kayak pepaya lonjong. Wah, ya kan? Makan Pak. Apaan nih? Ya kan? Nengok anak, ya kan? Namanya anak-anak main ini pasti ribut. Biasanya nggak seperti itu, tapi kali itu, waduh, kenapa? Amarah, beres. Itu harus dibereskan. Ya, lanjut. Ya, Yesus berkata setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ya. Kemarahan adalah suatu reaksi yang muncul terhadap suatu situasi atau kejadian tidak menyenangkan.
Normal jika sebatas emosi saja. Marah itu normal seperti yang saya katakan tadi. Benar Bapak Ibu ya. Kalau kita mendengar sesuatu yang tidak beres, marah wajar. Jangan kita berdoa, Tuhan cabut emosiku. Jangan, nanti kita hidup tanpa emosi nggak bagus juga. Datar aja ya kan. Ya. Nggak enak juga. Emosi itu baik, normal-normal saja. Ya. Tapi jika direspon secara salah sampai kita tidak dapat lagi mengekang atau mengendalikan diri, lalu melampiaskannya atau mendamnya di dalam hati, menjadi sakit hati, kepahitan, dendam, kebencian, permusuhan, bahkan sampai kepada tindakan pembunuhan, hal ini menjadi tidak normal ini. Enggak normalnya itu di situ. Ya. Lanjut. Ya. Marah tanpa sebab. Ya, ini ada 3 tipenya. Ya, ini ada 3 poinnya. Kemarahan menjadi bermanfaat jika dilakukan oleh orang yang tepat di waktu dan tempat yang tepat. Tapi jika tidak, maka kemarahan bersifat sangat merusak. Ya. Contoh kisah Imam Eli, seharusnya memarahi anak-anak yang berbuat dosa di hadapan Tuhan, namun dia tidak melakukan sehingga keluarganya dihukum oleh Tuhan. Kemarahan itu menjadi bermanfaat jika dilakukan oleh orang yang tepat dan di waktu yang tepat. Contoh Imam Eli. Imam Eli seorang imam zaman Nabi Samuel waktu itu. Samuel masih kecil. Lalu Samuel dipanggil Tuhan ketika dia sudah diserahkan di bait Allah, ya karena mamanya Samuel ini Hana, ya kita sudah belajar itu tema kita di tahun 2024 ini, ya pengharapan dan kemenangan diambil dari kitab Samuel ini, diambil dari kisahnya Samuel, ya seorang ibu namanya Hana, dia berdoa minta punya anak, kalau dia punya anak dapat dari Tuhan, dia akan persembahkan untuk Tuhan. Nah, anaknya Samuel ini persembahkan, dia tinggal bersama Imam Eli, lalu Tuhan datang. Ini pertama kalinya Samuel mendengar suara Tuhan, jadi dia nggak tahu. Samuel. Ya Bapak, dia kira Imam Eli panggil. Begitu sampai 3 kali. Akhirnya Imam Eli ngerti, oh itu suara Tuhan. Lalu dia bilang, kalau dia memanggil lagi, bilang, ya Tuhan, ini aku. Katakanlah apa pesanmu. Nah di situ Tuhan berkata, Imam Eli itu ya akan mendapat masalah. Ya, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Karena Imam Eli itu tidak memperingati anak-anaknya. Anak-anaknya berbuat salah, dibiarkan aja. Ya, padahal dia seorang imam, anaknya imam juga. Mereka sembarang. Nanti Bapak Ibu boleh baca di kitab itu. Ya. Ketika orang mempersembahkan korban, mereka sembarang, mencucuk sembarang, ngambil hal ibaratnya jatah mereka yang wah ini punya aku, ini apa segala macam. Ya mau mereka. Ya. Sehingga Tuhan hukum, ya anaknya dua-dua mati, ya bahkan Imam Eli juga mati, saking badannya gemuk, batang lehernya patah ketika dia mendengar suara anaknya mati, jatuh dia mati juga. Ya. Kalau pada saat itu Imam Eli, dia menasihati anaknya, mungkin tidak seperti itu terjadi dalam kehidupannya. Tapi karena dia tidak memarahi anaknya, ya, dia tidak marah ketika anaknya berdosa, selesai. Garis keturunan Harun untuk Imam Eli hilang. Ya, bahkan di zaman Raja Salomo, keturunan dari Imam Eli ini udah menjadi orang yang minta-minta aja. Ya, udah nggak mantap lagi. Ya, selesai garis keturunannya. Ya. Slide-nya. Ya, Alkitab menuliskan tidak semua kemarahan adalah salah atau dosa. Contohnya adalah ketika Musa marah melihat umat Israel menyembah lembu emas dan dia memecahkan loh batu yang diterima dari Tuhan. Ya, kita sudah tahu kisahnya. Ya, Musa naik untuk menerima hukum Allah. Pada saat sebelum itu kan Allah berbicara dengan bangsa Israel melalui perkataan Musa. Dia berbicara langsung. Ya, setelah itu Musa disuruh naik ke bukit untuk menerima 2 loh batu ini. Ya, Musa naik 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum, puasa, naik ke bukit berpuasa. Ya kan? Lalu Tuhan marah di atas bukit. Ya, kenapa? Ternyata di bawah bangsa Israel itu lalu membuat lembu emas. Ya, lalu Tuhan marah, Tuhan bilang sama Musa, bangsa ini bangsa akan kumusnahkan ini segala macam. Tuhan bilang janganlah Tuhan, ya jangan kasih gini. Nanti apa kata orang? Engkau membebaskan mereka hanya untuk dibunuh di padang gurun. Engkau tidak sanggup membuat mereka menikmati. Apa kata orang? Ya, lalu Tuhan bilang, oh iyalah, nggak jadi dimusnahkan. Turunlah Musa ke bawah. Mungkin Musa pikir ini pelanggaran yang kecil-kecil aja, sepele. Sekali Musa turun, lihat, alamak,
hukum yang pertama dan hukum yang kedua, jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu yang dibuat. Apa ndak Musa marah? Ya kan? Langsung 2 loh batu, pak. Padahal Tuhan sendiri yang menulis, yang memahat dengan jarinya. Dipecahkan oleh Musa. Ya. Tapi jangan jadikan ini suatu hal yang ibaratnya membenarkan apa yang kita lakukan ya. Musa aja ketika marah pecah-pecahkan batu. Masa saya pecah-pecahkan piring nggak boleh? Ya, jangan, bukan. Ya, konteksnya beda nih. Ya, ini kadang kita nih ada juga yang Kristennya bablas-bablas ya. Musa aja ketika marah dengan bangsa Israel, dia pecahkan batu. Bayangin batu yang Tuhan tulis aja dipecahkan. Ya, ini aku cuma pecahkan piring aja. Wah jangan, ya bukan itu konteksnya. Ya. Marah, Musa pernah marah, tapi apakah itu marah itu salah? Tidak. Ya. Selanjutnya, Yesus juga pernah marah. Yesus yang berduka cita melihat dengan hati orang Yahudi. Ya. Ini ketika Yesus di bait Allah, Yesus bertanya sama mereka, apa diperbolehkan menyembuhkan orang pada saat hari Sabat? Mereka cuma diam aja. Yesus tanya, apakah boleh berbuat baik pada hari Sabat menyembuhkan orang? Mereka diam aja. Itu Yesus marah loh. Firman Tuhan katakan, Yesus marah. Dengan apa? Dengan kedegilan hati mereka. Yesus marah. Ya. Makanya Yesus pernah mengusir para pedagang di bait Allah. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Marah, ditunggang balikan. Ya, nanti kalau Bapak Ibu nonton filmnya, ya mungkin kita sudah sering nonton filmnya ya. Wah habis, dihancur-hancurkan semuanya. Ya, karena ada sesuatu yang tidak beres. Ya, lanjut. Ya, Alkitab tidak melarang kita untuk marah asal dibatasi oleh 2 hal ini. Yang pertama, ya, baca sama-sama nih. Yang pertama apa? Menjaga kemarahan kita bersih dari sakit hati, kepahitan, permusuhan dan kebencian. Marah boleh, boleh, tapi jangan sampai kita sakit hati. Sakitnya tuh di sini, di dalam hati. Marah boleh, jangan sampai ya. Kepahitan, permusuhan, benci, aku udah benci. Ya. Jangankan nengok mukanya, dengar langkah kakinya ya udah. Bayangin Bapak Ibu, langkah kaki aja bisa tahu dia. Ini musuh aku nih. Ya. Kedengaran dari langkah kakinya, nyeret-nyeret. Kedengaran dari gayanya aja udah sombong. Wow, saking udah melebay-lebay. Orang kalau kepahitan, kedengkian itu kayak gitu omongnya. Ya. Orang ngomong benar aja bilang, apa? Bisa dengar, bohong ya, ngampur. Kenapa? Benci, sakit hati. Ya, hati-hati. Ya. Yang kedua adalah, coba yang kedua, ya, setiap hari memeriksa diri, apakah kita sudah menangani perasaan-perasaan negatif yang muncul dari kemarahan. Periksa diri, ya, cross check, ya. Ada enggak? Ada enggak lah ya? Oh enggak ada, sukacita, puji Tuhan. Jangan dibiarkan. Ya, kecoaknya harus dibuang. Amin. Jangan dibiarkan kecoak itu beranak pinak. Amin. Sarang laba-labanya harus dibersihkan. Ganti dengan sarang walet, dapat berkat. Ya. Ya. Ganti dengan hal-hal yang mendatangkan berkat untuk saya, mendatangkan sukacita. Gampang nggak lihat orang yang sedang nggak beres hatinya? Gampang. Dengar aja dari omongannya. Kalau omongan yang udah nggak benar yang keluar, itu pasti hatinya nggak beres. Karena firman Tuhan katakan dari perbendaharaan yang baik akan keluar hal-hal yang baik. Tapi dari perbendaharaan yang jahat keluar hal-hal yang jahat. Mulut itu pintu hati. Kalau mulutnya udah itu pasti hatinya nggak beres. Ya, nggak mungkin dari lemari emas kita sekali kita ngambil keluarnya kayu. Pasti keluarnya dari emas juga, benar ya? Karena apa? Itu tempat penyimpanannya. Makanya hati kita dibereskan, simpan yang baik-baik, supaya ketika kita ketika kita berkata-kata keluar yang baik. Ya. Ada pepatah Latin, nih berkata, orang yang tidur membawa kemarahan, tidur dengan iblis. Oh, ini
Ngeri-ngeri juga pepatah ini ya. Tidur dengan marah itu tidur dengan iblis. Ya. Hidup dengan kemarahan akan penuh dengan gangguan. Dan iblis dapat mengambil keuntungan dengan memakaikan nafsu-nafsu jahat dalam diri kita. Ya. Mengambil keuntungan. Kenapa bisa mengambil keuntungan? Karena kita memberikan kesempatan. Kalau nggak ada kesempatan kita berikan, iblis nggak bisa ambil keuntungan. Tapi kalau itu kita berikan, ya iblis ambil keuntungan. Ya. Kalau udah iblis ambil keuntungan, rusaklah hidupnya. Udah samalah dia kayak iblis. Ya. Nanti kayak saya lihat mobil, ada mobil tuh, ya, pakai bahasa Batak, sibolis naburju. Ya. Ya, nanti kalau orang Batak tahu artinya. Ya. Sudah iblis dibilang baik. Ya. Ada, baik dia tuh, padahal kelakuannya iblis. Ya. Nih, ya, jangan berikan kesempatan, ya, hati-hati. Lanjut, ya. Kemarahan dapat menjadi dosa jika kemarahan itu terjadi tanpa sebab, tanpa alasan yang masuk akal, tanpa alasan yang pantas, dan tanpa alasan yang benar. Karena hanya ada kejadian kecil saja, namun dilampiaskan dengan kemarahan yang sangat besar. Tanpa sebab, tanpa alasan, marah. Ini kemarahan tanpa alasan nih, ya. Sama seperti Kain. Ya, enggak ada alasannya dia bunuh Habel. Dia marah sama Tuhan, Habel dibunuh dia. Kemarahan tanpa sebab, tanpa alasan. Cemburu hatinya. Ya. Padahal dari dia yang tidak mempersembahkan yang terbaik. Lalu dia yang marah sama Tuhan, lalu dia bunuh saudaranya Habel. Ya. Jika marah tanpa tujuan yang baik, seperti marah hanya sekedar untuk memamerkan kekuasaan atau harga diri yang sombong. Ya. Kalau harga dirinya udah diinjak-injak, mulai nggak bisa, nggak bisa nih, malu aku nih sebagai anggota Polri, ini kayak gitu kan, marah aku nih. Sabar, saya seringkali juga terbawa emosi Bapak Ibu. Ya. Kalau lihat waktu saya masih di lalu lintas dulu kayak gitu, kalau nengok pelanggar gitu, aduh, ya terbawa emosi, apaan nih nantang-nantang nih, ya kan? Untungnya saya ditempatkan di posisi yang bagian penyuluhan, jadi tidak bersentuhan dengan tilang menilang. Ya. Saya bagian yang memberikan nasihat, pakai helm ya, buat surat-surat. Nah, ya itu bagian saya dulu. Ya. Menjadi berkat, ya, mengajak orang berbuat baik. Ya, puji Tuhan. Ya. Jangan martabak ya. Membuaskan nafsu kedagingannya ada juga. Ya. Marahnya untuk menunjukkan kekesalan hatinya, marah karena ingin balas dendam. Ya. Apalagi tujuan dari kemarahannya adalah untuk menyakiti hati orang lain atau melecehkan atau menghancurkan karakter orang lain. Ada. Sengaja balas dendam. Ya, birang-birang enggak jelas. Ya. Sengaja buat cari-cari perkara. Ya. Lanjut. Ya. Kemarahan dapat menjadi dosa jika marah melampaui batas dengan mengeras hati lalu melakukan tindakan jahat. Marah yang hanya ingin mempermalukan atau merendahkan orang lain yang diakhiri dengan bertindak jahat seperti Kain yang sangat marah lalu membunuh adiknya. Ya, hatinya dikeraskan, marah, itu yang saya katakan tadi. Ya udah dinasihati, tetap nggak bisa. Udah terlalu sakit. Udah 3 kali, 1 kali, 2 kali, oke lah. 3 kali yang ngampur aku. Nggak ada maaf bagimu. Pokoknya marah, musuh selamanya. Ya. Padahal firman Tuhan katakan, jika dalam 1 hari aja dia 7 kali berbuat salah dan dia menyesalinya dan dia minta ampun, kita harus mengampuni. Wah, kita buat aturan sendiri. 2 kali oke, 3 kali, biar menjadi putus. Ya kan? Marah-marah. Ya, kadang hatinya keras, dia bilang dosa lagi itu, nggak bisa. Jangan gitu, nggak boleh. Ada orang yang marah suka gitu, meluap-meluap. Ya, lanjut, nanti kita belajar ya. Dalam perjanjian baru ada 2 kata marah yang ditulis dengan kata yang berbeda, yaitu tumos. Ya, bukan termos nih Bapak, tumos. Melukiskan kemarahan seperti nyala api mudah terbakar. Kemarahan jenis ini cepat membesar atau cepat muncul, tapi juga cepat hilang. Kemarahan yang meledak sesaat lalu padam. Kemarahan ini juga dikelompokkan dalam perbuatan daging ya. Nanti Bapak Ibu baca. Perbuatan daging telah jatah, yaitu percabulan, hawa nafsu ini amarah. Amarah itu ini dia.
Ya, amarah itu tumos, ya. Mana tadi? Amarah itu sini, tumos ini. Ya, di dalam Galatia ini, kata amarah itu ini. Tumos. Orang yang mempunyai kemarahannya meledak atau cepat marah sangat tidak baik atau membahayakan dirinya karena dapat berbuat yang jahat tanpa berpikir panjang. Ini tipe tumos, meledak-ledak. Marah, gampang tersinggung. Tapi habis itu reda memang. Tapi mudah marah, mudah meluap. Ya. Itu tipikal marah yang pertama. Terus yang kedua, ya dalam perjanjian baru ini yang kedua adalah orgizo. Ya, melukiskan sesuatu yang sudah berurat atau berakar dan sulit dihilangkan. Kemarahannya sudah ada di dalam diri seorang dalam jangka waktu yang lama. Kemarahan ini senantiasa membara di hati dan sulit dipadamkan. Kemarahan jenis ini seperti dendam kesumat. Ya. Kemarahan ini menginginkan pembalasan yang dapat berujung kepada pembunuhan. Ya. Ada tumos, ada juga orgizo. Ya. Jadi kalau marah simpan, dipendam. Ini udah lama nih muncul nih. Ya. Kayak Gunung Merapi Bapak Ibu ya. Tahu Gunung Merapi ya Bapak Ibu ya? Itu dia ngumpul. Nanti suatu saatnya kalau laparnya itu belum baru dia meledak. Nah ini orgizo nih. Kalau tumos tadi ya dia langsung meledak tapi langsung reda. Meledak, reda. Ya. Tiba-tiba spontan suka marah-marah, enggak jelas. Ya, tapi kalau ini dia simpan. Nah, nanti baru dia meledak. Ya. Bahkan bisa mengakibatkan kepada pembunuhan. Karena memang orang kayak gini ini biasa ngeri. Ya. Kebanyakan kejadian-kejadian kalau Bapak Ibu nonton di televisi, ya berita-berita itu pembunuhan, yang mutilasi, ini kemarahan orgizo ini. Kenapa kamu memutasi dia? Saya tiap hari kerja sama dia, tiap hari diomeli, ya kan? Tiap hari ini, saya direndahkan apa segala macam, ya. Akhirnya saya udah nggak tahan lagi, ya. Saya mau bunuh dia. Itu udah berarti akhirnya udah benar-benar benci benar dia. Akhirnya dia bunuh, ya kan? Majikannya lah atau apalah, ya. Itu dia. Ya, lanjut. Kemarahan yang melampaui batas atau tidak terkendali berbahaya bagi kita seperti menunjukkan sikap hidup atau mengeluarkan perkataan yang jelek atau jahat, menimbulkan kebencian, kepahitan, sakit hati dan permusuhan, menyebabkan kemunduran rohani. Ya, nih, kemunduran rohani. Ya, Bapak Ibu kalau sedang mengalami kemunduran rohani boleh cek. Ya, jangan-jangan kita suka menjadi orang yang marah tanpa sebab. Ya, kekacauan dalam hati, menghilangkan damai sejahtera. Benar Bapak Ibu ya? Saya di rumah kalau mau pergi pelayanan tuh kalau udah marah, saya bilang sama istri saya, nggak boleh kayak gitu, ya. Orang mau sembahyang, mau pelayanan, malah buat ini, membuat damai sejahtera hilang ya. Nggak enak Bapak Ibu kalau kita mau pelayanan udah bangun pagi-pagi, kita berdoa apa mau sukacita, mau pelayanan, tiba-tiba ada sesuatu yang marah ya kan, kayaknya gimana gitu, ya kan. Damai sejahtera yang ada, ya. Semua ini mendukakan Roh Kudus, ya. Jadi dengan mempelajari perkataan Yesus, kita tahu kehendaknya yaitu bahwa Yesus sama sekali melarang kita para muridnya memiliki kemarahan yang negatif, yaitu kemarahan yang mendam, yang tidak mau didamaikan. Nih, yang menuntut pembalasan, dendam, tidak mau damai. Pokoknya kalau belum apa yang terjadi sama aku itu belum terjadi sama dia, tidak ada kata maaf. Kenapa? Dendam, menuntut pembalasan. Pokok dia harus timpal. Bila perlu dia harus lebih parah lagi. Ya kayak Lamek itu, ya kan? Lamek katakan apa? Kalau Kain 7 kali, Lamek 70 kali 7 kali, 77 kali. Ya. Harus lebih parah. Orang coba pukul kita 1 kali, kita tonjokin dia sampai babak belur. Harus kayak gitu, ya. Dendam, ya. Itu marah tanpa sebab, ya. Yang kedua, poin B, dia dalam ayat 5 Matius tadi, ya. Tetapi aku berkata padamu, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir atau harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Mengatakan kepada seorang kafir dan jahil untuk bentuk ungkapan dari hati yang penuh dengan kemarahan. Bapak Ibu, kata kafir di sini itu
Beda katanya dengan seperti yang sering kali diserukan oleh agama seberang. Kafir, ya. Bukan, beda. Ya. Beda. Konteksnya beda, artinya beda, ya. Kafir atau kata kafir ini diterjemahkan dari kata raca, ya. Bukan rica, Bapak Ibu. Kalau rica ini enak, ya kan? Kalau ada masa rica boleh undang saya, ya. Raca, ya. Kafir katanya raca. Kata raca artinya kosong, diartikan mengucapkan kata-kata hinaan atau menjelek-jelekan, ya. Di bahasa Indonesia masa kini, ya, BMIK menerjemahkan dengan maki, ya. Sedangkan di terjemahan TSI ini menghina, ya. Yang termasuk kategori raca seperti mengatakan kepada orang lain dengan kata goblok, kepala kosong, orang yang tidak berguna. Ya, itu kata kafir. Ya. Jadi orang siapa yang suka berkata pada saudaranya kafir atau bilang goblok, dasar otak kosong, tidak berguna, ini harus dihukum, dihadapkan. Sedangkan lanjut, ya. Sedangkan kata jahil, ya, dalam terjemahan BMK ini mengatakan tolol, mengatakan bodoh, ya, sama. Berasal dari kata Yunani, cuman ini Bapak Ibu boleh lihat. Kalau dari kata Yunani ini moros yang diartikan dengan bebal, sinting atau gila. Kata moros atau jahil pada zaman Yesus digunakan juga sebagai kata-kata yang berisi caci maki yang berkonsentrasi tidak saleh, atau seperti menghakimi orang sebagai orang yang tidak saleh atau yang melawan Tuhan, atau sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Kata moros ini merupakan kata-kata lebih keras dari kata rica. Jadi kata jahil ini itu lebih daripada kata rica. Ya, itu siapa yang membuat nih? Ya, menghakimi orang sebagai orang yang tidak saleh. Dasar gila kau, sinting, goblok 7 turunan, anak beradat, udah hitam, jelek, kurus, hidup lagi, ya kan? Habis ini, ya. Kata jahil itu, ya. Itu, ya. Jadi kalau melihat dari kata ini, Bapak Ibu, udah pasti, ya. Kita yang sering kalau marah-marah, dasar goblok, ya. Dasar otak kosong, tolol, apalagi gila kau. Bertobat, amin, amin, amin. Memang firman Tuhan berkata siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi Tuhan Yesus katakan siapa yang berkata kepada saudaranya kafir atau jahil harus dihadapkan, harus dihukum. Perapian menyala-nyala. Ya. Jangan ada hal itu dalam kehidupan kita, amin. Lanjut. Kalau orang mengatakan kepada saudaranya raca atau kafir, maka dampak perkataan ini akan merusak hubungannya dengan sesamanya manusia. Karena itu harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Tetapi ketika orang mengucapkan jahil atau moros, maka Yesus mengatakan orang ini diserahkan ke dalam neraka. Itulah mengapa kata jahil ini lebih daripada kata raca ini jadi kafir. Kalau raca ini dihukum mahkamah agama, tapi kalau jahil ini langsung perapian yang menyala-nyala. Artinya sampai mendiskreditkan orang, ya, benar-benar mempersalahkan. Ya, kalau kita palingan kalau misalnya ini contohnya konteksnya gini, Bapak Ibu. Perkelahian yang benar-benar sampai mendiskreditkan orang. Kalau yang raca tadi itu mungkin kita kayak di jalan berpapasan naik motor, tiba-tiba ada orang yang hampir nabrak kita, goblok, itulah, itu raca, ya. Tapi kalau moros ini, ya jahil ini, ya itu lebih kita yang udah punya hubungan akrab, ya. Tapi pertengkaran tetangga mungkin atau segala macam itu sampai benar-benar dasar kalian gini, goblok, sinting, keluarga gila kalian, gini sampai punya dijelek-jelekkan. Itu jahil tadi, yang moros tadi. Ya. Lanjut. Ya. Jadi apa yang Yesus ajarkan pada ayat 22 ini, Yesus mengajarkan bukan saja orang yang membunuh yang harus dihukum, tetapi juga orang yang marah terhadap saudaranya. Keduanya sama dan harus dihukum, karena perbuatan membunuh dimulai dari niat pembunuhan di dalam hati. Benar ya?
Nggak ada orang baru bangun tidur, aku mau membunuh hari ini. Nggak ada. Benar nggak? Tapi karena sudah ada sesuatu dalam hatinya yang nggak beres, yang udah dipendam, sakit hati, dengki, sampai besok ku bunuh dia. Ini ya. Karena itu Yesus menasihati para muridnya supaya menjauhkan diri dari kemarahan, dari rasa dendam, dari kebencian, dan dari kata-kata yang mengandung umpatan seperti kafir dan jahil. Ternyata kata-kata umpatan yang paling ringan pun akan membuat kita bersalah di hadapan Allah. Ya. Ternyata selama ini kita adalah orang-orang yang sebenarnya dihukum. Ya. Kita berpikir, orang yang membunuh, berzina, mencuri itu dihukum. Ternyata kata-kata umpatan. Ya, Tuhan Yesus ajarkan norma yang baru. Ketika kita berkata goblok kau, ya, sebenarnya udah ada hal yang membuat kita dihukum. Ya. Makanya hindari perkataan-perkataan tidak benar. Ya, mulai jaga perkataan kita, hati kita. Kalau Yakobus berkata lidah itu kecil, siapa yang bisa mengemudikannya? Tidak bisa. Tapi firman Tuhan katakan dalam Amsal, yang ingat khotbah di awal tahun baru kita, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena hatimu akan menentukan jalan langkahmu. Dari hati ini kita jaga, supaya tidak mudah perkataan-perkataan yang tidak benar itu keluar. Ya, amarah itu yang tidak benar, meluap-meluap nggak jelas itu. Ya. Lanjut, yang terakhir, ya, pergi dan berbicara untuk berdamai. Ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudara terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ayat-ayat ini merupakan contoh penerapan dari prinsip-prinsip yang Yesus ajarkan. Lanjut. Ya, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya secara langsung. Yang pertama adalah jika salah seorang mereka sedang beribadah di bait Allah dan mau mempersembahkan kurban di atas mezbah, lalu tiba-tiba teringat di dalam hatinya bahwa dia telah menyakiti hati saudaranya atau menurut pengertian saudaranya itu, maka murid Yesus ini harus pergi meninggalkan persembahannya, lalu menemui saudaranya itu dan berdamai dengannya. Murid Yesus ini sebagai pihak yang telah membuat sakit hati saudaranya harus segera berdamai atau meminta ampun atau maaf. Jadi artinya kalau murid Yesus ini kan perumpamaan nih. Yesus ambilkan perumpamaan. Kalau kamu datang beribadah, bersembah kurban, kalau kamu ada suatu salah, minta maaf dulu, ulang. Selesaikan dulu, berdamai dulu, baru datang lagi mempersembahkan korban. Ya. Bapak Ibu, menurut kebiasaan orang Farisi pada waktu itu, korban yang mau dipersembahkan seorang dapat ditunda jika ada alasan yang ritual untuk dilakukan penundaan itu. Contohnya pada hari raya pendamaian, korban hewan yang dipersembahkan menjadi tidak bermanfaat kalau ia sebelumnya tidak berdamai dahulu dengan saudaranya itu. Kalau ia tidak berdamai dahulu, maka dosanya terhadap saudaranya itu tidak dapat dihapus. Ya, lanjut. Ya. Yang kedua, yang Yesus katakan pada murid-muridnya secara langsung adalah Yesus tidak mengatakan sesuatu yang ada dalam hatimu, tetapi hatimu terhadap saudaramu. Tapi Yesus mengatakan kalau kamu teringat akan sesuatu yang ada di hati saudaramu. Ya, coba kita kembali ke ayatnya tadi di slide yang atasnya ya. Nah, nih. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu. Bukan hatimu, bukan. Hati saudaramu. Terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya. Ini berarti ada kemungkinan murid Yesus yang mau mempersembahkan korban tidak memiliki hati yang marah dan tidak mempunyai dendam atau sakit hati terhadap saudaranya. Tetapi tiba-tiba dia teringat saudaranya itu mempunyai sakit hati terhadap dia. Mungkin karena cara berespon yang salah. Untuk kasus ini Yesus meminta agar pergi berdamai. Mungkin kita nggak ada sih sakit hati, nggak ada sih dendam, nggak ada sih benci, fine aja. Tapi ketika kita datang beribadah, berdoa sama Tuhan, lalu kita ingat, oh benar, gara-gara tadi pagi, ya kan, aku ini kayaknya dia nggak suka nengok aku.
dia benci. Ya udah, datang. Berdamai. Amin. Amin. Bayangin Bapak Ibu. Ya. Enggak perlu bilang, siapa suruh dia enggak suka. Siapa suruh dia enggak mau. Siapa suruh, enggak, jangan. Ya. Konteks ayat ini tidak seperti itu. Mau kita, mau dia pun yang salah. Atau maupun ada sesuatu yang tidak benar, kita datang. Betul kan, kita datang. Tuhan Yesus berkata apa? Kita yang pergi. Kita yang disuruh pergi, berdamai. Ya. Barangkali ada sesuatu yang kita perbuat yang menyakiti hati saudara kita, hati tetangga kita, hati teman kita. Tuhan Yesus katakan pergi, berdamai dulu, baru datang beribadah. Amin. Ya. Jangan biarkan, jangan terserah dia lah. Jangan. Ya. Karena hidup kita ini suratan Kristus, dibaca semua orang. Amin. Kalau ada hal yang tidak benar yang kita tampilkan ketika kita bersosialisasi di masyarakat, itu membuat tetangga kita tersinggung, firman Tuhan katakan, pergi, bereskan itu. Ya. Kamu sih sejahtera aja, kita sih sejahtera aja, engkau sih sejahtera aja, Bapak Ibu sekalian sejahtera aja. Senang, happy, tapi ya, orang tetangga kita kepahitan. Hati-hati. Ya, Tuhan katakan jangan, bereskan. Ya, selesaikan dulu. Selesaikan. Ya. Karena zaman sekarang ini macam-macam aja, ya, masalah. Ya, ada-ada aja. Lanjut. Ya. Ya, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Lanjut. Ya. Yesus mengatakan pada ayat 20, ini 25-26 maksudnya, yaitu di tengah jalan, merupakan kalimat penting yang menunjukkan kepada kita yaitu sebuah kesempatan. Jadi ada kesempatan untuk kita berdamai sebelum kita dibawa ke pengadilan. Ya. Yesus mengajarkan supaya para murid menggunakan tiap-tiap kesempatan dengan baik yang Tuhan berikan dalam pertemuan mereka dengan saudara-saudara mereka. Yesus menekankan di sini bukanlah usaha untuk memperbaiki apa yang rusak ini memang perlu dilakukan, tapi lebih daripada itu adalah kesediaan untuk pergi bertemu dan berbicara dengan saudara-saudara mereka tentang apa yang merusak hubungan dan persekutuan mereka. Ya. Lanjut. Dengan kata lain, Yesus mengajarkan pergi dan berbicara untuk berdamai. Yesus juga menekankan dengan berinisiatif pergi dan berbicara untuk berdamai merupakan tindakan dari kerendahan hati. Ya, jangan egois, tapi kita rendah hati. Enggak apa-apa, datang kita berdamai. Oh maaf ya, mungkin apa yang aku buat tadi enggak nyaman. Ya, minta maaf. Ya enggak salah, ya berdamai. Supaya kita beribadah sukacita. Ya. Pergi dan berbicara untuk berdamai adalah tindakan yang menghancurkan kesombongan, keegoisan dan lebih mengutamakan kasih kepada semua saudara. Inilah kehendaknya bagi semua muridnya, yaitu supaya saling mengasihi seperti dia yang telah mengasihi murid-muridnya. Ya. Jika pemahaman ini diterapkan dalam hidup kekristenan kita sekarang, maka gambarannya seperti ini. Kita semua sedang berada di tengah jalan menuju kepada hakim segala hakim. Di tengah jalan itu kita punya masalah dengan saudara kita dan saudara kita itu punya rencana untuk memperkarakan kepada hakim. Kita tahu bahwa di hadapan hakim kita akan diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan kita terhadap saudara kita atau sesama manusia. Jadi Bapak Ibu dari kisah ini, ya, kalau ada sesuatu yang perselisihan, damai. Kalau ada kesempatan, kerjakan. Karena setiap kita akan mempertanggungjawabkan jawab hidup kita di hadapan Tuhan. Ya, dia akan menghakimi setiap pertanggungjawab kita. Kalau kita sampai itu terbawa sampai kita nanti ya udah meninggalkan dunia ini, itu akan terbawa. Bereskan. Selama kita hidup, inilah kesempatan kita. Membereskan segala sesuatunya, memperbaiki. Karena kalau udah mati nggak ada gunanya lagi. Ya, kita sudah bicara itu, ya, tentang perumpamaan Yesus yang Lazarus dan orang kaya itu. Ketika orang kaya itu sudah di alam maut, dia nggak bisa lagi, nggak ada kesempatan kedua.
Dia mau pergi nggak bisa kepada Abraham dan Lazarus. Ya, dia hanya menderita aja. Padahal selama di dunia banyak kesempatan yang harus dilakukan sama. Ya. Ada kesempatan yang kita diberikan Tuhan oleh kita dengan saudara-saudara kita. Jika ada persoalan apa masalah, selesaikan. Tuhan mengajarkan tentang amarah ini. Ya, jangan kita marah tanpa sebab. Marah itu baik. Amin. Kalau ada yang salah, marah itu baik selama di waktu yang tepat dan orang yang tepat. Tapi kalau marah-marah nggak jelas, jangan. Kalau marah pun, jangan sampai matahari terbenam. Selesaikan. Saya kalau di rumah, kalau cekcok dengan istri, ya biasa lah ya. Rumah tangga pasti pernah ya, Bapak Ibu ya. Nggak ada ya. Orang berkata, wah kalau udah menikah itu, ya bulan madunya ya 1, 2, 3 bulan aja ya kan. Bulan 4, bulan 5 udah mulai ini Pak ya. Biasa ya. Tapi ya usahakanlah berdamai, cepat selesaikan. Ya, dengar semua unek-uneknya. Kita juga ini apa ini udah selesai semua, udah kita berdamai. Clearkan. Ya, ketok palu, tek tek tek. Masalah ini selesai. Hati pun lega, bersukacita. Ketika kita berdoa bersama-sama pun tenang. Ya, karena kalau cekcok berdoa bersama-sama enggak enak. Ya kan? Lagi nyanyi, ya kan? Ku cinta kau Yesus. Ya kan? Nengok apalagi belum diselesaikan. Ya. Selesaikan segera, ya. Dengar semua enggak apa-apa, ya. Namanya kalau ibu-ibu, kalau saya di rumah tuh seperti itu, ya, dengarkan aja. Namanya emak-emak, ya kan? Ya dengar. Tapi kalau yang ada yang salah saya luruskan. Oh enggak, bukan gitu. Ya, ini, lagi, nah ini ya. Tapi habis itu ya selesaikan, berdamai, minta maaf. Iya aku salah, kerendahan hati, nggak masalah. Ya, jangan merasa kita laki-laki, wah kita harus benar, nggak seperti itu juga. Yang penting ingat tadi, jangan ada yang kayak planet-planet datang dari luar angkasa, piring terbang, ya kan? Sampau terbang, ya. Spatula terbang, jangan ya. Cukup bertukar pikiran, pendapat, ngomel ya, enggak masalah ya. Amin Bapak Ibu ya. Tuhan mengajarkan melalui firman Tuhan ini ya, jangan simpan amarah ya. Ingat sama hukumannya ya, tapi bereskan itu. Kita berjalan bersama Tuhan ya, berjalan bersama Tuhan ya. Hidup di dalam pengenalan akan Kristus lebih lagi. Ada sesuatu yang salah, kita marah, oke. Tapi jangan marah-marah. Kalau ada sesuatu yang benci dalam hati kita, bereskan. Ya, hal-hal tidak benar, bereskan. Tuhan Yesus sudah datang dalam kehidupan kita. Dia menerangi hidup kita. Jangan kita salahkan Tuhan. Jangan salahkan firman. Karena firman itu mengajar untuk membereskan kita, untuk memurnikan kita. Semakin kita luar biasa dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang layak berkenan di depan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang